Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Nah, pada presentasi kami ini juga kami akan melakukan demo terkait konfigurasi HTTP pada eh, Ubuntu Server Virtual Machine serta mengimplementasikannya kepada klien. Nah, sebelum melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Nah, yang pertama, nama saya Imade Gofal Dwi Ananta Prabawa dengan NIM 220040036. Saya Igede Adi Mahendra Putra dengan NIM 220040040038. Saya Ikade Gede Ridita Ramayananta dengan NIM 22004061. Saya Gede Putra Putra dengan NIM 22004068. Saya Putra Eka Pratama dengan NIM 2200404147. Nah, untuk materi pertama mengenai sejarah HTTP itu akan dijelaskan oleh Adi Mahendra. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari HTTP. HTTP pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Tim Berners-Lee, seorang fisikawan asal Inggris. Pada masa itu, HTTP digunakan untuk mendukung komunikasi antara klien dan server di World Wide Web atau WWW. Versi awal dari protokol ini dikenal sebagai HTTP 0.9 yang hanya mampu mentransfer data dalam bentuk mentah dan tidak mendukung identifikasi tipe dokumen. HTTP 0.9 sangat sederhana, hanya terdiri dari satu perintah, yaitu GET. Pada tahun 1996, protokol HTTP mengalami perkembangan yang signifikan dengan dirilisnya HTTP 1.0. Versi ini memperkenalkan beberapa fitur baru seperti metode permintaan POST dan HEAD, serta konsep header untuk mengirimkan metadata bersama permintaan dan respon. 3 tahun kemudian, pada tahun 1999, dirilis HTTP 1.1 yang merupakan peningkatan dari versi sebelumnya. HTTP 1.1 mengakomodasi kebutuhan web modern dengan menambahkan dukungan untuk proxy, cache, dan koneksi persisten untuk meningkatkan kinerja serta keandalan komunikasi web. Nah, definisi HTTP akan dijelaskan oleh Adi Mahendra. Baik, definisi dari HTTP yaitu HTTP atau Hyper Transfer Protocol adalah protokol jaringan lapisan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu proses transfer data antar komputer. Protokol ini sangat berguna untuk mentransfer berbagai jenis informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. HTTP memungkinkan pengiriman data yang efisien dan dapat diandalkan, yang sangat penting untuk operasi web modern. Sesuai namanya, penggunaan HTTP berhubungan erat dengan konsep hypertext, yaitu sistem yang memungkinkan dokumen saling terkait melalui tautan. HTTP menyediakan kumpulan perintah untuk komunikasi antar jaringan antar web server dan komputer klien atau sebaliknya. Fungsi dari HTTP akan dijelaskan oleh Rama. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari HTTP. Yang pertama itu mengirim permintaan. HTTP memungkinkan klien seperti web browser atau aplikasi lainnya untuk mengirimkan permintaan ke server web. Yang kedua, mengelola respon dari server klien. HTTP memungkinkan klien seperti web browser atau aplikasi lainnya untuk mengirimkan permintaan ke server web. Yang ketiga, ada menentukan aksi, yang dimana HTTP menggunakan metode atau verba
yang menentukan jenis aksi yang ingin dilakukan pada sumber daya yang ditargetkan. Lalu yang keempat, ada mengirim permintaan. Protokol stateless berarti bahwa setiap permintaan HTTP yang dikirim oleh klien ke server dianggap sebagai permintaan yang terpisah dan independen. Yang kelima, mengelola state. HTTP mendukung berbagai jenis konten, termasuk teks, gambar, video, audio, dan format data lainnya. Dan yang keenam, itu penanganan kesalahan, yang dimana HTTP menggunakan kode status untuk mengindikasikan apakah permintaan berhasil atau gagal. Untuk cara kerja HTTP akan dijelaskan oleh Rama. Baik, selanjutnya merupakan cara kerja dari HTTP. Yang pertama itu klien membuat sambungan, yang dimana proses dimulai ketika klien HTTP seperti web browser membuat sambungan ke server web melalui port yang ditentukan. Lalu yang kedua, klien mengirim permintaan. Setelah sambungan terjalin, klien mengirimkan permintaan, dokumen atau sumber daya kepada server web. Lalu selanjutnya, server memproses permintaan. Server web menerima permintaan dan mulai memprosesnya. Server mencari sumber daya yang diminta di lokasi penyimpanan yang sesuai. Lalu selanjutnya, yaitu server mengirim respon. Setelah diproses, server web mengirimkan respon kembali kepada klien melalui sambungan yang sama. Yang kelima, klien memproses respon. Setelah menerima respon dari server, klien, biasanya browser web, memproses dan menampilkan respon tersebut kepada pengguna. Dan yang terakhir, itu penutupan sambungan. Setelah respon diterima oleh klien, sambungan antara klien dan server biasanya ditutup. Nah, perbedaan HTTPS dan HTTP akan dijelaskan oleh Eka Pratama. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan HTTP dan HTTPS. Yang pertama itu ada tingkat keamanan data, tingkat keamanan transmisi data. Yang kedua ada proses pengiriman data. Yang ketiga ada port yang lebih aman. Yang keempat ada penjaminan keamanan data. Yang kelima ada performa dan kecepatan. Nah, untuk kekurangan HTTP itu akan dijelaskan oleh Eka Pratama. Selanjutnya itu ada kekurangan HTTP. Yang pertama itu ada keamanan tidak terjamin. Website dengan domain HTTP yang digunakan banyak dipakai sebagai ajang penipuan atau penyebaran konten berbahaya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, rentan penyebaran virus. HTTP sangat rentan terhadap penyebaran virus, malware, dan ancaman keamanan lainnya, mulai dari yang tidak berbahaya hingga yang paling berbahaya. Selanjutnya, ketiga, data tidak terenkrip. Keamanan pada protokol HTTP masih kurang terjamin karena tidak ada enkripsi data yang dikirimkan. Ini menjadikan data yang dikirim melalui HTTP seperti data sensitif dapat dengan mudah disadap atau diintip. Yang keempat ada tidak adanya verifikasi identitas server. Ketika menggunakan HTTP, klien seperti browser tidak dapat memverifikasi identitas sebenarnya dari server yang diakses. Yang terakhir ada kurangnya privasi pengguna. HTTP tidak melindungi privasi pengguna dengan baik. Data yang dikirim melalui HTTP dapat dengan mudah diakses oleh pihak ketiga. Nah, untuk kelebihan HTTP akan dijelaskan oleh Agus Pranata. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari HTTP. Yang pertama ada sederhana dan mudah diterapkan. HTTP adalah protokol yang sederhana dan mudah diterapkan. Prinsip dasar tidak memerlukan konfigurasi yang kompleks atau instalasi perangkat lunak khusus pada klien maupun server. Yang kedua, kompatibilitas luas. Hampir semua browser, perangkat mobile, dan perangkat lain yang terhubung ke internet mendukung HTTP secara bawaan. Yang ketiga, kecepatan tinggi. Karena HTTP tidak menggunakan enkripsi data secara bawaan, komunikasi melalui HTTP biasanya lebih cepat dibandingkan dengan HTTPS yang melibatkan proses enkripsi dan deskripsi tambahan. Yang keempat, overhead rendah. HTTP memiliki overhead yang lebih rendah dibandingkan dengan protokol keamanan seperti HTTPS karena tidak perlu melakukan proses enkripsi. Yang kelima,
keterbacaan dan debugging yang mudah. Salah satu keunggulan utama HTTP adalah keterbacaan pesan memesan yang sederhana. Semua komunikasi dilakukan dalam format teks biasa yang membuat mudah dibaca. Nah, untuk konfigurasi dan implementasi HTTP akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk konfigurasi HTTP, itu yang pertama, karena kita menggunakan aplikasi VMware Workstation Pro 17 dengan sudah terinstall di dalamnya Ubuntu Server, maka hal yang pertama kita harus lakukan itu adalah mengatur jaringan dari Ubuntu Server yang akan digunakan. Nah, yang pertama itu mengatur tipe NAT pada jaringan Ubuntu Server. Buka Virtual Network Editor, klik Change Settings, pilih NAT dan hilangkan centang Use Local DHCP. Kemudian klik Apply. Setelah itu pada network adapter pilih tipe connection NAT. Nah, setelah konfigurasi jaringan, kemudian hidupkan virtual machine Ubuntu Server. Kemudian masuk ke mode root dengan perintah sudo-su. Setelah masuk ke mode root, install Apache 2 dengan perintah apt-get install Apache 2. Setelah itu, untuk masuk ke folder var www dengan perintah cd var www. Di dalam folder tersebut, buat folder subdomain 1 dan subdomain 2. Perintahnya adalah cp-min-r html subdomain 1 dan cp-min-r html subdomain 2. Di gambar di bawah ini. Nah, yang keempat maksud saya, masuk ke folder etc Apache 2 dengan perintah cd etc Apache 2. Kemudian copy file Apache 2 con dengan perintah cp Apache 2 con Apache 2 con backups config. Perintah itu akan mengcopy file apache 2.conf menjadi sebuah file baru dengan nama apache 2_config_backup_config. Setelah itu masuk ke folder sites available dengan perintah cd sites available dan copy file 000 default.conf menjadi file 000 default.conf _original_config dengan perintah cp 000 default.conf menjadi file 000 default.conf_original_config. Ini gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya konfigurasi file 000 default.conf. conf. Caranya buka file dengan perintah vim 000 default.conf, kemudian tambahkan beberapa konfigurasi seperti server admin, yaitu admin asdk_gofal.com dan dokumen root, yaitu var www subdomain 1. Setelah itu simpan konfigurasinya. Nah, selanjutnya adalah copy seluruh virtual host itu, kemudian dan paste di bawahnya. Tambahkan beberapa data seperti server name, yaitu web1asdk_gofal.com, server alias www.web1tasdk_gofal.com, server admin, yaitu admin asdk_gofal.com, dan dokumen root var www subdomain 1. Di gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya copy lagi sekali seluruh virtual host itu. Kemudian dan paste di bawahnya. Tambahkan beberapa data seperti server name, yaitu web2asdk_gofal.com, server alias www.web2asdk_gofal.com, server admin asdk_gofal.com, dan dokumen root var www subdomain 2. Setelah itu simpan konfigurasi, kemudian aktifkan konfigurasi file 000 default.conf dengan perintah a2nsite 000 default.conf. Ini. Setelahnya, konfigurasi indeks HTML pada subdomain 1. Caranya masuk dulu ke folder subdomain 1 dengan perintah cd var www subdomain 1. Setelahnya, untuk membuka file indeks HTML, gunakan perintah vim index.html. Pada file tersebut, buat struktur HTML dengan beberapa tag di dalamnya, yaitu head, title, body, yang di dalam body terdapat tag hak 1 dengan tulisan selamat datang di web 1 Gofal Prabawa. Setelahnya konfigurasi
Setelah konfigurasi file tersebut, kemudian simpan filenya. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi indeks HTML pada subdomain 2. Caranya masuk dulu ke folder subdomain 2 dengan perintah cd var www subdomain 2. Setelahnya, untuk membuka file indeks HTML, gunakan perintah vim index HTML. Pada file tersebut, buat struktur HTML dengan beberapa tag di dalamnya, yaitu head, title, body. Yang di dalam body terdapat tag H1 dengan tulisan "Selamat datang di web 2 Gofal Prabawa". Setelah konfigurasi file tersebut, kemudian simpan filenya. Nah, setelahnya kita akan melakukan konfigurasi pada DNS agar webnya dapat diakses dengan nama domain. Nah, konfigurasi file db forward sdk.com. Caranya masuk dulu ke folder etc bind dengan perintah cd etc bind. Setelah itu buka file db forward sdk.gofal.com dengan perintah vim db forward sdk.gofal.com. Lakukan konfigurasi seperti gambar pada gambar. Setelah itu simpan file. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai konfigurasi DNS server ini bisa ditonton pada video mengenai presentasi dan implementasi DNS server pada klien. Langkah selanjutnya, konfigurasi file db-reverse sdk.gofal.com. Buka file db-reverse sdk.gofal dengan perintah vim db-reverse sdk.gofal.com. Lakukan konfigurasi seperti gambar di bawah ini. Setelah itu simpan filenya. Nah, setelah konfigurasi DNS tersebut selesai, selanjutnya adalah membuka virtual mesin Windows. Nah, untuk sisi klien, kami akan menggunakan virtual mesin Windows yang jaringannya telah terhubung dengan DHCP server pada Ubuntu server. Untuk mengakses web yang telah dibuat pada sisi server, terlebih dahulu lakukan ping domain yang telah dibuat, yaitu www.asdkgofal.com. Ini pada gambar. Tulisan reply berarti perangkat klien sudah terhubung ke jaringan yang sama pada Ubuntu server. Selanjutnya, coba akses web dengan domain web 1 sdkgofal.com dan web 2 sdkgofal.com. Nah, untuk mengakses web yang telah dibuat, buka browser lalu ketikkan nama domain pada URL, yaitu web1.asdkgofal.com dan web 2 sdkgofal.com. Jika berhasil, konten yang dibuat pada indeks HTML pada folder subdomain 1 dan 2 akan muncul seperti gambar di bawah ini. Jika berhasil muncul, artinya konfigurasi HTTP dengan DNS server telah berhasil. Nah, itulah presentasi dan implementasi terkait dengan HTTP server. Selanjutnya, kami akan mendemokan secara langsung bagaimana konfigurasi tersebut dilakukan. Pertama, kita buka dulu virtual mesin Ubuntu server, yang dimana di sini kami menggunakan virtual mesin VM Workstation Pro 17 yang di dalamnya telah terinstall Ubuntu server dan Windows 10 sebagai kliennya nanti. Nah, pada Ubuntu server ini sebelumnya kita perlu melakukan konfigurasi pada Virtual Network Editor. Pada bagian NAT ini kita klik Change Settings. Nah, setelah mengklik Change Settings, di bagian NAT kita atur ke VMnet Information NAT. Kemudian untuk use local DHCP service ini kita tidak centang dan kita tetapkan subnet IP-nya 192.168.1.0. Setelah ini selesai, klik OK. Setelah itu kita hidupkan virtual mesinnya. Kita hidupkan juga virtual mesin Windows 10-nya. Untuk Windows 10 kita juga sama menggunakan network adapter NAT. Sama seperti Ubuntu server. Nih, Ubuntu server juga menggunakan NAT. Nih. Nah, kita tunggu dulu agar Ubuntu servernya hidup.
Nah, silakan login dengan mengetikkan username. Nah, langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah menginstal Apache 2 sebagai web server. Terlebih dahulu masuk ke mode super user atau ke mode root dengan mengetikkan sudo. Nah, setelah masuk mode su, kita install Apache 2-nya. Nah, karena sebelumnya telah dilakukan penginstalan Apache 2 pada Ubuntu server ini, untuk langkah ini bisa dilewati. Setelah itu, masuk ke folder var www untuk membuat subdomain 1 dan 2. Caranya, pindah dulu ke folder tersebut dengan mengetikkan perintah var www. Setelah di sini, kemudian copy WinR folder HTML yang berada pada folder www, kemudian buat folder baru dengan nama subdomain 2. Ke subdomain 1 dan 2. Nah, karena subdomain 1 dan 2 ini sudah ada, maka langkah ini bisa dilewati. Bisa dilihat bahwa folder tersebut sudah ada. Nah, selanjutnya adalah lakukan backup apache2.conf dan juga file 000 default.conf. Untuk caranya, masuk dulu ke folder Apache 2 yang berada pada folder etc Apache 2. Sini kita bisa ls. Nah, untuk melakukan backup, kita gunakan perintah cp apache2.conf dan nama file backup-nya yaitu apache2.conf backup 1. ls bahwa sudah ada nama apache2.conf underscore backup 1. Nah, karena sudah di backup, selanjutnya kita akan melakukan backup pada file 000 default.conf. Caranya masuk dulu ke site available, ke folder site available. Setelahnya copy 000 menjadi file 000 default.conf underscore backups backup 1 ls dan sudah ada 000 default.conf backup 1. Kemudian lakukan konfigurasi pada file Apache 2 terlebih dahulu, yaitu file apache2.conf. Caranya mundur terlebih dahulu satu folder ke folder Apache 2, kemudian baca atau buka file apache2.conf. Untuk file ini ternyata kita tidak perlu melakukan konfigurasi karena sudah mode default saja, sudah cukup. Maka simpan file ini. Yang kita cukup lakukan konfigurasi itu cuman file 00 default.conf. Caranya masuk dulu ke site available. Setelahnya baca file atau buka file 00 default.conf. Nah, pada file ini pertama kita buat dulu server adminnya yaitu admin sdk-gopal.com. Kemudian untuk dokumen rootnya var www subdomain 1. Setelahnya copy satu virtual host ini dan paste di bawah. Dan untuk konfigurasinya buat server name web 1
www.sdkgofal.com, kemudian www.web1sdkgofal.com. Untuk server adminnya, admin sdkgofal.com, dan dokumen rootnya var www.subdomain 1. Nah, setelah ini selesai, kemudian copy lagi sekali, dan paste di bawahnya. Dan tambahkan server name web2.asdkgofal.com, kemudian server alias www.web2asdkgofal.com, dan server admin asdkgofal.com. Kemudian untuk dokumen rootnya var www.subdomain 2. Nah, setelah ini selesai, simpan file ini. Caranya ketik wiki. Oke, kita clear. Setelah itu selesai, aktifkan konfigurasinya dengan cara A2N site 000 default conf. Nah, site 00 default telah already enable, artinya telah aktif. Setelah itu, konfigurasi indeks HTML pada folder subdomain 1 dan 2. Caranya, masuk terlebih dahulu ke folder var www. Setelah itu, masuk ke folder subdomain 1. Kemudian vim index.html untuk membuka konfigurasi file ini. Nah, ketikan seperti ini, yaitu struktur HTML yang terdiri head dengan titel ini web 1 Gofal, dan body yang di dalam body-nya terdapat tag H1 yang berisi tulisan selamat datang di web 1 Gofal Prabawa. Setelah ini selesai, simpan konfigurasinya. Kemudian masuk ke folder subdomain 2 untuk konfigurasi indeks HTML di dalamnya. Caranya mundur dulu satu folder, kemudian buka file konfigurasinya. Nah, pada file ini sama seperti tadi, bedanya adalah pada tag H1, yaitu selamat datang di web 2 Gofal Prabawa. Dan juga titelnya adalah ini web 2 Gofal Prabawa. Setelahnya, simpan filenya jika sudah selesai melakukan konfigurasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi db forward.sdkgofal.com dan db reverse sdkgofal.com. Caranya masuk terlebih dahulu ke folder etc bind, kemudian tulis atau buka file db forward. Nah, lakukan konfigurasi seperti ini bila mana ada keperluan atau terdapat konfigurasi yang belum dimengerti pada file ini, maka bisa dilihat video sebelumnya yang berkaitan dengan DNS server. Lakukan untuk file ini itu sama saja seperti konfigurasi pada video sebelumnya pada bagian DNS server. Setelah itu, setelah konfigurasi file ini selesai, simpan file. Selanjutnya melakukan konfigurasi db reverse. Untuk konfigurasi db reverse ini sama seperti video yang sebelumnya juga, yang mengenai DNS server. Bisa dilihat di sana jika memang dari awal belum mengerti mengenai konfigurasi DNS server. Untuk file sama saja. Kemudian setelah selesai melakukan konfigurasi file ini, simpan file. Nah, setelah itu bisa dilakukan restart pada byte-nya. Dan buktikan sistem.ctl restart byte. Nah, restart byte 9. Kemudian untuk lihat statusnya apakah sudah running. Nah, status sudah running. Selanjutnya melakukan restart pada Apache Web Server. Dan buktikan sistem CTL restart Apache 2.
Udah lihat statusnya. Nah, untuk Apache 2 web servernya sudah running. Maka selanjutnya adalah mencoba mengakses web yang telah dibuat pada Ubuntu server ini pada Windows 10. Untuk virtual mesinnya bisa segera dibuka. Nah, pertama kita lakukan testing dulu pada command prompt apakah untuk domain www.sdkgofal.com-nya sudah bisa diakses. Caranya lakukan ping www.sdkgofal.com. Nah, sebelum melakukan cara ini, pastikan dulu bahwa Windows ini mengakses DHCP server dari Ubuntu server agar nantinya dapat diberikan akses DNS dan juga IP dari Ubuntu server tersebut. Bukan ping. Nah, terdapat jawaban reply di mana reply from 192.168.1.128 yang di mana IP ini adalah IP dari DNS server dan juga IP dari Ubuntu server. Setelah ini berhasil, kita coba akses web server yang telah dibuat tadi. Caranya, ketik web1.sdkgopal.com sesuai nama domain yang telah dibuat tadi pada DNS server kita. Dan pada settingan konfigurasi 000 default.conf. Nah, tuh webnya sudah berhasil dibuat atau diakses, yaitu selamat datang di web 1 Gopal Prabawa, dan kita coba akses web 2-nya. Nah, sudah bisa diakses juga. Nah, karena ini sudah bisa diakses, baik web 1 dan web 2, artinya konfigurasi HTTP kita telah berhasil. Nah, sekian presentasi kami kali ini mengenai konfigurasi dan implementasi HTTP dan juga terkait dengan materi HTTP lainnya. Apabila kelompok kami salah dalam mengucapkan kata dan kalimat, kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan selamat siang.